sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kau sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Shalom, saya Rahel Natali, saya masih ke SMA. Waktu Rahel kelas 3 SD, di mana Rahel ditinggal mama. Waktu Rahel ngerasain di situ, Rahel ngerasain sedih, tapi Rahel bingung apa sedih karena apa. Tapi di mana waktu Rahel kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP, itu Rahel ditinggal sama Allah. Itu Rahel udah bisa ngerasain kayak rasa kecewa, rasa takut karena ditinggal sama orang yang Rahel sayang, orang yang benar-benar peduli sama Rahel. Rahel tahu walaupun Messi ada papa, tapi Rahel butuh kakak, butuh teman cerita yang selalu cerita ada masalah di sekolah, ada masalah sama teman dan lain-lain. Di saat waktu Rahel ditinggal mama sama Allah, kadang-kadang Rahel ingat kalau misalkan mama sama Allah ulang tahun, kadang-kadang Rahel ingat, oh iya biasanya Rahel ngucapin, tapi Rahel kan sekarang udah nggak bisa ngucapin. Tapi dalam hati ada yang bilang, ya udah ikhlas aja. Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Cara Rahel mengaktifkan Roh Kudus itu cuma satu, yaitu lewat firman Tuhan sama dengerin pujian-pujian. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau misalkan ada yang ditinggal sama orang yang kita cintai, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, karena di setiap momen pasti Tuhan selalu ada buat kita. Segala sesuatu pasti Tuhan pasti ada jalan terbaik untuk kehidupan kita ke depannya.
Jemaat GPI Asem 3 Tegal. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya penyertaan Tuhan ada untuk setiap kita. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita bertemu kembali di ibadah raya hari ini, hari Minggu 9 Mei 2021. Nah, sebelum ibadah, mari kita siapin catatan kita. Kita catat buat setiap firman semua yang merema dalam hidup kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh tim Praise and Worship GPI Asem 3, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Daniel Alexander. Yuk, sebelum kita mulai ibadah raya hari ini, kita berdoa bareng-bareng yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami ucap syukur buat penyertaan-Mu. Bila sebentar Tuhan, kami mau ibadah bareng-bareng. Biar Tuhan berbicara dari hati ke hati lewat kami semua. Kami percaya Tuhan, biar lewat fellowship ini, lewat ibadah ini, urapan-Mu nyata, berkat-Mu mengalir, dan penghiburan-Mu nyata juga Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami, ibadah kami, semua daripada kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari gereja Tuhan, muliakan Tuhan, sebab Dia ajaib, Dia besar dan perkasa. Mari dengan segenap hati kita mengagungkan namanya. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari dan mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari berdengar bersama-sama. Haleluya. Pujilah namanya yang kudus dengan segenap hatimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari dan mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Musik memuji Tuhan bersama-sama kita, agungkan Dia. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami gereja-Mu bersama-sama bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sungguh kau terbesar ya Tuhan, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Haleluya. Oh, sungguh ajaib Tuhan yang kita sembah. Sampai hari ini Dia menunjukkan kasih setianya pada setiap kita. Sebab Dia agung, Dia perkasa, Dia mulia. Yes, haleluya. Engkau ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kau Raja mulia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Mari bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Oh, 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 oh. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
mari bersama katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dalam setiap hidup kami ya Tuhan, di hidupku kami sembahkan. Sungguh kau hebat, sungguh kau dahsyat di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kebesaran nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Allahku, Allahku dahsyat, Allahku besar. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengubahkan kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi kami ya Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Benar Bapa, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar kami melihat seperti Engkau melihat ya Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Mau jadi, oh ya Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib ya Bapa. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi
kami Tuhan, ubah kami seperti yang Kau mau, memiliki ketulusan seperti-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Ini waktunya kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menerima isi hati-Mu Tuhan. Bicara buat setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi Tuhan memiliki hati seperti-Mu, ketulusan hati yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau mengurapi juga hamba-Mu Tuhan, Evangelis Daniel Alexander yang akan menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, dan kami siap bersama-sama menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kembali akan dilayani oleh Evangelis Daniel Alexander dari Nabire. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Orang-orang kudus Tuhan, orang-orang dikasih Tuhan Yesus dari Jemaat GBI Asem 3 Tegal. Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta John Rusli, salam. Kepada Gembala yang luar biasa, Pak Daniel Rusli bersama keluarga, salam. Dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Tema yang Bapak Gembala tentukan untuk kita belajar hari ini bicara tentang ketulusan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Itu adalah integritas, itu adalah ciri-ciri murid-murid Tuhan Yesus. Ketulusan kita dengan Bapa, dengan sesama kita adalah tanda bagaimana kita menjaga hubungan itu supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bukan agama. Saya ulangi, kekristenan bukan agama, tapi satu hubungan dengan Tuhan. Maka itu di dalam hidup kekristenan kita sama sekali, ya, Alkitab kita, kitab suci kita sama sekali tidak ada ayat atau firman yang menyatakan jam berapa kita berdoa, menghadap kemana, tunduk atau berdiri atau angkat tangan. Tidak ada. Apa kata-kata doa kita? Tidak ada sama sekali. Bahkan aturan ibadah itu tidak ada. Saudara boleh cari, maaf, sampai robek Alkitab saudara. Maka itu kekristenan bukan agama, karena tidak ada peraturan di sepotong ayat. Tahu kata sepotong ayat? Kalau satu ayat ya lengkap. Tapi ini sepotong, setengah atau separuh dari satu ayat, nggak ada. Doa harus jam sekian, doa harus sekian jam, doa harus begini. Ya, nggak ada. Lalu gimana dong? Nah, yang Tuhan minta adalah sikap hati, bukan ritual secara fisik, bukan sikap hati ini. Masih ingat ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mencari pengganti Saul? Berangkatlah Samuel ke tanah Bethlehem, ke rumah Isai, karena jelas perintah Bapa di surga, kamu ke rumah Isai, aku akan pilih salah seorang anaknya. Weh, begitu Samuel tiba, Eliab, Syama, dan adik-adiknya 7 orang. Wih, Eliab itu gagah. Kalau zaman sekarang berkata maco. Saudara, begitu Samuel berkata, wih, ini cocok jadi raja. Masih ingat? Yahweh Tuhan kita berkata kepada Samuel, Sam, aku tidak menilai orang dari luarnya, dari perawakannya. Orang melihat secara nampak luar, fisik, tapi aku melihat hati. Saudara, firman itu harus jadi pegangan buat kita.
bahwa yang Bapa lihat bukan ritual ibadah kita. Pagi-pagi bangun 3:30, jam 3, jam 4, lalu doa, lalu menyembah, pakai musik, maaf, teriak-teriak. Menurut orang beragama itu bagus, tanda rohani, cari Tuhan. Nah, tapi kalau dalam ibadah ganggu orang yang sedang tidur, bukan itu yang dilihat Papa. Tapi sikap hati. Berapa kali Tuhan Yesus negor imam-imam orang Farisi yang ahli Taurat. Jangan kamu sembahyang di perempatan-perempatan jalan. Jangan kamu berdoa dilihat orang dengan jubah-jubahmu yang jubah keagamaan. Saudara, ada banyak firman yang Tuhan tegur orang beragama yang merasa sok suci dengan ibadahnya. Papa enggak begitu. Manusia melihat yang dari luar, tapi Papa melihat yang di dalam. Nah, yang di dalam ini yang tahu hanya diri kita dengan Papa di surga. Suami istri yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetap nggak bisa kenal isi hatinya masing-masing. Nggak bisa. Bahkan satu-satunya tempat yang sangat rahasia dalam hidup manusia adalah hati. Maka itu, mengapa tidak ada hakim yang adil di dunia? Karena hakim yang adil itu kriterianya, ciri-cirinya cuma satu. Kalau waktu di pengadilan, hakim diberi otoritas oleh Tuhan untuk bisa membaca hati terdakwa. Saudara tahu? Semua pengadilan di dunia cukup satu kali langsung putus. Karena tahu isi hatinya. Maka itu di pengadilan perlu saksi. Kenapa? Karena hakim dan jaksa nggak pernah tahu. Maka itu saksi itu penting. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus disebut hakim yang maha adil. Karena dia tahu isi hati kita. Saudara masih ingat nggak? Satu-satunya yang Tuhan benci adalah orang munafik. Kalau Tuhan Yesus ketemu orang munafik, ganas saudara. Lihat itu Matius 23. Saya pertama baca ayat itu ya, nanti cari ayatnya. Tiap kalimat selalu dimulai dengan kata celakalah kamu, celakalah kamu. Saya pikir ini pasti bukan Tuhan Yesus. Karena ngomongnya kasar dan tajam, celakalah kamu. Kepada siapa Tuhan Yesus berkata celakalah kamu, celakalah kamu? Kepada orang munafik. Apa sih definisi munafik? Pura-pura. Tuhan yang maha tahu isi hati kita, lalu kita bohongin, kita suap dengan sikap ritual agamawi. Tuhan nek dan muak. Maka itu sejak Maret 2020, ketika COVID-19 melanda dunia, gak ada orang yang bisa dilihat orang melakukan ritual keagamaan. Gak bisa. Sampai hari ini belum semua gereja bisa ibadah. Jangan lagi gereja semua. Mekah saja masih belum tentu musim haji tahun ini ada, boleh diizinkan atau tidak. Semua tempat-tempat suci agama di dunia sepanjang 2020 Maret sampai hari ini masih banyak yang tertutup. Karena apa? Gak boleh ada orang bertemu dengan banyak orang di satu tempat, termasuk saudara di Asem 3 Tegal belum bisa bertemu. Nah, di sini kita melihat apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan tanpa dilihat orang? Apakah kita serius dalam ibadah kita hanya sendiri dengan Tuhan? Maaf ya saudara, kalau saudara belum tahu, supaya hari ini tahu, maaf. Di kota-kota besar, gereja-gereja kaya yang mewah mentereng gedungnya, itu selalu ada di ruang ibadah mereka. Saya nggak tahu ya namanya apa ya. Itu loh, kamera TV, kamera yang bisa jalan-jalan itu loh.
keliling seluruh gedung itu untuk nyorot jemaat yang hadir. Suatu kali saya pernah ketahuan, aduh ini lucu sekali. 2 orang duduk bersampingan, mungkin temannya, saya nggak tahu. Nah, terus yang satu serius dengar khotbah, yang samping kiri itu sibuk main HP. Nah, ketika kamera pas nyorot mereka 2, saya kalau ingat itu lucu benar. Ini yang lagi serius ini, kelihatan di kamera itu nyenggol yang sebelah. Kamera. Ya kelihatan dari mulutnya. Nah, yang disorot yang sebelah ini kan tidak tahu kamera apa. Nah, yang satu bilang, Begitu yang sebelah lihat ada kamera, dia pura-pura. Maaf, saudara. Jadi, kamera yang suka putar-putar keliling di gedung ibadah, itu ternyata membuat banyak orang jadi munafik. Maaf. Karena apa? Sadar. Serius lu ya, ada yang ngawasi tuh, ada yang ngawasi. Bayangkan, saudara. Selama pandemi, nggak ada lagi itu. Maaf. Tidak sedikit di gereja-gereja besar, saudara. Maaf ya, saya harus ngomong. Kalau sudah Jumat sore, saya percaya kok, di SM3 Tegal nggak ada itu, maaf. Kalau sudah Jumat sore, wih, pemain musik, singer, WL, kalau ada tamburin, pemain tamburin itu sibuk. Saya pikir sibuk apa sih saudara-saudara ini? Ternyata sibuk Jumat sore itu sudah sibuk mikir pakai baju apa, seragam apa untuk pelayanan minggu. Segitunya, maaf ya saudara. Bahkan tidak sedikit di gereja-gereja besar, saudara, yang untung nggak banyak. Istri-istri gembala ibadah itu bawa orang salon. Nah, suatu kali ini pertama kali saya tahu, maafkan saya. Saya pikir ada yang menikah. Karena pas sebelum ibadah saya datang dulu, lalu diajak masuk, istilah orang Protestan, ruang konsistori, ruang gembala itu loh. Ya, ada sofa yang mewah, ada minuman, makanan semuanya. Tiba-tiba ada, saya lihat, ini orang salon, karena bawa alat-alat make up. Saya tanya kepada salah satu diakennya, loh, ada yang menikah hari ini? Enggak, lah itu, oh ini untuk ibu gembala. Maksudnya, ya kan hari ini ada 4-5 kali ibadah. Mungkin pas ibadah pertama, kedua selesai, ya di retouch, artinya didandani lagi. Terus saya bilang, oh iya, nggak salah sih saudara, nggak salah. Karena ibu gembala kan harus keren penampilannya. Tapi saya percaya kok, kalau ibu Daniel Rusli nggak begitu, maafnya Agnes, maafkan ngomong ini. Segitunya saudara untuk orang ibadah minggu. Tapi COVID-19 datang merubah semuanya. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan, ketulusan, bukan yang lain. Ingat loh, yang tahu kita tulus atau tidak, yang tahu kita ini munafik atau benar, itu cuma diri kita dengan Tuhan. Gak ada yang lain tahu. Saya akan bacakan beberapa ayat. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Yahweh yang menyelidiki hati. 1. Yang menguji batin. Siapa yang bisa menjadi penguji hati dan penyelidik batin? Nggak ada. Cuma Papa kita di sorga. Nah, kalau Papa kita itu penguji hati dan penyelidik hati dan penguji batin, kita mau lari kemana? Kita mau berbuat sok rohani sebagaimana? Masih ingat Tuhan Yesus berkata gini, kalau kamu lagi puasa,
Jangan biarkan mukamu muram. Minyaki rambutmu. Urapi wajahmu dengan minyak. Supaya orang melihat kamu segar, cerah. Masih ingat gak firman itu? Dengan kata lain, Tuhan Yesus muak dengan orang-orang yang kelihatan rohani kalau sedang ibadah. Maka itu saya berkata kepada anak-anak saya. Saya belajar dari pendeta Yusuf PS di Surabaya. Masih hidup orangnya. Sudah senior. Dia berkata begini. Tahun 78. Saya ikut istilahnya masih pakai bahasa Belanda. Bible study. Di Jalan Tambang Boyo, Surabaya. Setiap Rabu sore jam 4. Saya harus hadir tahun 78 itu. Dia berkata begini. Hamba Tuhan itu tidak boleh dilihat waktu sedang di mimbar. Pelayan Tuhan tidak boleh dilihat, dinilai waktu dia sedang pelayanan. Saya mikir, dilihat apa? Ini, itu yang saya pakai sampai hari ini. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan harus dilihat ketika dia sedang tidak melayani. Itu nancap di hidup saya sampai hari ini. Dan begini kata Om Yusuf, saya panggil Om. Hamba Tuhan nilainya ada di anak-anaknya. Maaf. Kalau ada hamba Tuhan, setiap kali papanya mau khotbah, wih, anak-anak sudah antusias. Wih, mau khotbah apa ya papa ya? Ayo kita dengar. Berarti hamba Tuhan itu benar. Tapi kalau ada hamba Tuhan mau khotbah, anak-anak nggak mau dengar, malas dengar. Itu pasti ada dua alasan. Saya pikir berani sekali ini Om Yusuf ngomong. Apa alasan pertama? Pasti yang dikhotbahkan tidak dilakukan di rumah. Anak-anak muak, maaf. Yang kedua, kalau ada anak hamba Tuhan gak ingin dengar khotbah orang tuanya, jangan-jangan khotbahnya sama semua. Jadi anaknya sudah tahu urutannya apa, kesaksiannya apa. Maaf, saya pegang itu sampai hari ini. Maka itu sampai hari ini saudara, kami sejak saya belum menikah sampai saya sudah menikah, di rumah kami selalu ada orang lain yang tinggal. Untuk mereka bisa melihat cara hidup kami. Saya kalau pergi kemana-mana istri saya nggak ikut. Lalu yang ngundang saya akan tanya, nanti saya nginap di hotel atau di rumah jemaat? Kalau di rumah jemaat oke. Tapi kalau nginap di hotel, saya akan tanya, itu kamar hotel kapasitasnya berapa orang? Oh, 3 orang. Baik, kalau gitu pilihkan 2 orang pemuda dari gereja Bapak untuk menemani saya. Loh, Bapak kan gak kenal. Saya punya istilah, gak apa-apa. Asal dia orang, saya mau tidur bersama mereka. Asal bukan orang-orangan loh ya. Serius. Maka itu kemana saja saya pergi, ini sudah jadi trademark saya, sudah jadi sikap saya. Orang tahu. Saya itu senang kalau saya bisa memuridkan orang. Nah caranya begitu. Tidur satu kamar dengan orang saya nggak kenal, saya nggak takut. Tujuannya cuma satu. Mereka akan lihat cara saya doa, cara saya baca Alkitab, cara saya ngelipat baju, ngerapiin tempat tidur, handuk. Itu saya suka sekali. Itu kebiasaan saya. Saya siap dinilai ketika saya sedang tidak khotbah. Itu ketulusan. Berbahagialah saudara yang tidak takut diawasi orang dalam hidup saudara. Silakan. Ini fakta yang luar biasa yang saya lakukan sampai hari ini. Tuhan itu penyelidik hati, penguji batin. Saya lanjutkan, masih Yeremia 17 ayat 10. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Luar biasa. Itulah firman Tuhan, itulah kebenaran yang kita akan nikmati dalam hidup ini.
jelasnya. Nah, ayat 9 Yeremia 17 itu menakutkan. Saya baca. Betapa liciknya hati. Ternyata di antara semua anggota hidup kita, hati yang paling licik. Dan dikatakan lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya hati ini lebih licik, lebih licin dari segala yang paling licin. Saya masih ingat waktu saya masih menjadi ketua remaja di GBI Sulung, Surabaya. Dulu bersama gembala saudara Pak John Rusli, pernah dari gereja yang sama. Nah, waktu saya ngajar remaja, sampai pada firman ini, ada seorang anak remaja. Om, apa sih yang lebih licik dari yang paling licik? Hati manusia kok begitu? Saya juga bingung, belum pernah kepikir sebelumnya. Roh Kudus datang, dik, masuk. Dengarkan baik-baik, itulah hati manusia. Betapa liciknya hati. Berarti hati itu jahat, saudara. Ternyata yang lebih licik dari yang paling licik itu ilustrasinya. Saudara tahu belut? Pasti tahu ya. Belut itu kan licin. Ya ampun, belut itu kecemplung oli. Bayangkan sebentar. Belut kecemplung oli, bisa bayangkan? Licin. Itulah hati manusia. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya sudah. Maka itu saudara, mengapa pemazmur, nanti kalau sempat kita baca, 2 kali pemazmur berdoa. Pertama, Mazmur 26 ayat 2. Pendeta Niko sudah pernah mengubah jadi lagu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Nah, itu Mazmur 26 ayat 2. Kenapa sih kita perlu mengizinkan Tuhan ujilah aku? Ternyata sampai hari ini masih ada beberapa orang Kristen, murid Yesus, yang takut. Jangan nyanyi lagu itu, takut aku. Justru kalau saudara takut gak mau diuji, engkau gak menang. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, mari kita perhatikan. Mengapa ada doa? Bukan berkati aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Tidak. Doanya adalah uji aku, tes aku. Selidiki hatiku, pikiranku. Ada yang serong gak? Kenapa? Karena Tuhan yang maha tahu, tetapi jadi tidak tahu ketika saudara dan saya tidak buka hati kita. Masih ingat Wahyu 3 ayat 20? Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan buka pintu, maka aku masuk mendapatkan dia, dan dia makan bersama aku, dan aku makan bersama dia. Itu aneh. Ngapain Tuhan Yesus pulang ke rumahnya? Ya, Wahyu 3 ayat 20 itu gereja Laodikia. Ngapain dia pulang ke rumahnya sendiri kok pakai ketok pintu? Tolong jawab. Walaupun nggak ada yang buka pintu, Tuhan Yesus bisa masuk nggak? Ya sangat bisa. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia tunggu ada orang buka pintu? Saudara,
Dulu saya belajar salah. Ayat itu selalu dipakai untuk petobat baru. Terima Yesus. Undang Yesus masuk ke hatimu. Dia berdiri di muka pintu hatimu. Maka itu ada lagu, mari masuk, mari masuk. Ingat, masuk hatiku. Ternyata salah. Wahyu 3 ayat 20 bukan untuk petobat baru. Itu untuk orang yang sudah Kristen, tapi mengusir Yesus keluar dari rumahnya. Lalu dia berdiri di luar dan dia pengen masuk. Dia ketok dulu. Di situ saya belajar, oh Tuhan. Tuhan itu sangat sopan. Nggak pernah dobrak. Nggak pernah. Di sini kita belajar ketulusan hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Itu integritas kita. Saudara, kita memang bisa berpura-pura di depan orang. Tapi saya tanya, paling lama kalau kita kumpul seseorang dan orang itu pura-pura, paling lama 2 bulan, kelamaan. Kalau kita intens sering ketemu dan orang itu pura-pura, saudara dalam waktu seminggu lebih sudah ketahuan. Kamu manis di luar, jelek di dalam. Betul tidak? Maaf. Maka itu kalau kita nggak tulus dengan Tuhan, pasti kita nggak tulus dengan manusia. Kalau kita nggak bisa tulus jujur dengan manusia, kita pun nggak bisa tulus kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat ditentukan dengan hubungan kita kepada sesama kita. Maka itu tema yang Bapak Gembala beri, ketulusan kepada Tuhan dan ketulusan kepada sesama. Ini seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Maka itu jangan pura-pura, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Suami istri, dengar ini. Kejadian 2 ayat 25 awal. Masih Kejadian 2. Papa sudah berfirman begini. Maka manusia dan istrinya itu telanjang, tapi keduanya tidak merasa malu. Kejadian 2:25. Dulu saya pikir ayat itu masalah hubungan seks suami istri. Karena itu firman untuk Adam dan Hawa. Karena dikatakan telanjang. Tetapi setelah Roh Kudus tunjukkan, maka itu sampai ada tema ini. Ketulusan kita dengan Tuhan dan ketulusan kita dengan sesama. Itu integritas kita. Ternyata bukan untuk seks suami istri yang telanjang. Tapi begini. Yang sudah menikah pasti ngerti. Yang belum menikah pun pasti bisa merasakan. Saya ingin ngomong. Tidak ada hal yang sangat menyakitkan. Kita bisa difitnah sakit hati. Kita digosip, dituduh, dikhianati sakit hati. Tapi sakit hati yang paling sakit itu kalau istri bohongin suami dan suami bohongin istrinya. Kalau 2 orang suami istri tidak telanjang di depan masing-masing, ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi, nggak tulus, setan bekerja. Suami yang nutupi sesuatu di depan istrinya, pasti istrinya akan curiga. Karena orang yang nutupi sesuatu itu pakai topeng, gerak-geriknya ketahuan, nggak tulus. Begitu pula sebaliknya, kalau suami nutupi sesuatu di depan istrinya, saya kebalik kayak ngomongnya, pokoknya ngerti lah. Pasti pasangannya akan merasa. Nah, ketidaktulusan di dalam rumah tangga itu menghasilkan curiga. Curiga itu sudah bercerai bagi suami istri yang saling mencurigai sebelum ke pengadilan. Karena sudah kehilangan kepercayaan. Saudara, ketulusan ini mutlak. Bukan cuma penting, mutlak. Tulus.
Oh, terima kasih Papa. Maka itu jangan pura-pura. Apalagi dia yang maha tahu. Dia yang maha tahu kita bohongin dengan kalau ibadah menyembah, mengangkat tangan, terus nyanyi, terus kepala miring-miring, terus nangis. Tapi hatinya jahat, maaf. Tuhan muntah dengan sikap kemunafikan itu. Maka itu COVID-19 membuat kita ibadah tidak dilihat orang. Karena kita ibadah di depan HP, jadi kita ngelihat diri kita sendiri. Betul tidak? Maka itu ayo mulai hari ini. Ketulusan ini penting, mutlak dalam hidup ini. Amsal 4:23. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Dengar. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita tidak ada hal lain yang Papa minta. Jagalah, yaitu hatimu. Tuhan gak bilang jaga pipimu ya supaya tetap halus, enggak. Jaga berlianmu ya supaya enggak dicuri. Jaga rumahmu ya, kunci baik-baik. Enggak. Jaga mobilmu, jaga apamu, enggak. Satu-satunya yang tertulis di Alkitab untuk kita jaga lebih daripada apa saja yang wajib dan patut kita jaga, cuma hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tahu? Kalau kita nggak jaga hati, apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Maka itu orang yang hatinya nggak tulus, orang yang munafik. Kentara kok, kalau kita kumpul rasa nggak enak. Munafik itu jahat, nggak tulus itu kebencian Tuhan. Supaya kehidupan yang terpancar dari hati kita, karena kita tulus. Nggak ada kecurigaan, nggak ada hal-hal yang kita sembunyikan. Orang Jawa bilang jobon jero podo, luar dalam sama. Tuluslah saudara, maka kita pasti akan diberkati. Ayat terakhir, ternyata Papa di surga tidak bisa baik kepada semua anak-anaknya. Mosok. Coba buka Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Maka terakhir begini saya berkata, kalau ada orang mengeluh kepada saudara, aku ini kurang apa ya di hadapan Tuhan. Aku ini rajin berdoa. Doa pagi iya, doa malam iya, doa puasa iya. Aku ini rajin melayani. Bahkan kalau perlu ngomong, aku ini gak pernah telat perpuluhanku, persembahanku. Tapi kok Tuhan sepertinya pilih kasih. Kenapa pada orang lain Tuhan bisa baik, tapi kepada aku kok tidak? Dengan mengungkit-ungkit semua kerohaniannya, kebaikannya di mata Tuhan. Maaf ya saudara, hati orang itu kan kita nggak tahu. Yang tahu kan cuma dia sendiri. Nah, bacakan ayat ini. Maaf ya, saya tidak menuduh. Tapi Tuhan bilang, Dia baik hanya kepada orang yang hatinya tulus, hatinya bersih, nggak neko-neko, nggak pura-pura, apa adanya. Saya nggak tahu orang Tegal ngomong apa, tapi kalau bahasa Jawa, bloko suto, artinya transparan, tembus pandang, nggak ada yang disembunyikan, nggak pakai topeng. Nah, saya nggak tahu orang Tegal ngomong apa, bloko suto. Kalau hari ini, saudara dan saya hidup dalam kebenaran ini, luar biasa, saudara. Maka kita bisa menikmati
kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka itu kalau Don Moen nyanyi, God is good all the time. Hari ini kita tahu, memang sepanjang waktu dia baik, tapi nggak pada semua kita, hanya kepada yang tulus. Maka itu jangan punya benci, jangan punya dendam. Mungkin saudara berkata kepada Pak John, Om John, saya tuh nggak benci loh Om John, cuma malas ketemu. Sama, nggak benci tapi malas ketemu, hatimu kotor. Saya nggak benci, saya cuma jengkel. Sama, catat itu. Pokoknya tulus, bersih, nggak ada curiga, cemburu, jengkel, kecewa, sakit hati, nggak ada, semua bersih. Maka saudara dan saya akan menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menjaga ketulusan hati kita sepanjang hidup kita. Maka hidup ini akan luar biasa. Jangan takut diketahui orang. Aslinya kita nggak apa-apa. Biar orang tahu. Saya suka dilihat orang hidup ini, saya suka. Terima kasih Tuhan. Indah ya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan firman ini. Jaga hati kita. Lebih daripada apapun juga. Maka ketulusan terjadi. Nggak ada benci, sakit hati, kecewa, tersinggung, malas ketemu. Nggak ada iri hati, nggak ada. Hati bersih, hidup itu ringan sekali. Lagi sekali terima kasih Pak Gembala, Pak John Rusli, Pak Daniel Rusli bersama Agnes. Terima kasih saya dapat kesempatan buat berbagi. Dan kepada semua saudara mungkin sempat ngikuti ya dari channel GBI-ASEM 3 Tegal. Mari kita jadi pelaku firman. Luar biasa Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Shalom. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang tulus dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan sesama kita. Biarlah firman ini gak sekedar menjadi info atau logos yang kita terima, tapi firman Tuhan ini menjadi rema yang menghidupkan kita untuk mengalami keserupaan dengan Dia. Mari satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima Tuhan. Biar Tuhan kami menghidupi dan mempraktekkan kehidupan yang tulus, melayani dan mengasihi Engkau dan sesama. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Evangelis Daniel Alexander yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi dimanapun dia melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa mengirimkannya lewat rekening sebagai berikut. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita doa dulu bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Kalau sebentar kami memberikan persembahan kami, Engkau yang berkati kami semua akan membaik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Sebentar, kita semua akan menyaksikan beberapa pengumuman dalam sepekan ke depan. Sekian informasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
ini mengajak teman-teman yang dari balita sampai kelas 6 SD untuk ikutan ABI Anak Better Indonesia GBI Asem 3. Kalau kalian yang bingung ketemunya di mana, ketemunya tuh Zoom. Setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 jam 10 pagi. Dan di Zoom itu kita bersenang-senang loh teman-teman, bisa beribadah bareng, terus habis itu senang-senang main games. Jadi jangan lupa ikut ya. Nanti ketemu Tiang di sana. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Manusia memiliki dua sisi wajah yang kita tunjukkan ke orang lain dan juga sisi tersembunyi kita. Kepalsuan, kebohongan, dan kepura-puraan ada di wajah kita. Berarti minggu depan kita komsel ada di taman ya? Oh ya, satu lagi, yuk kita iuran yuk buat salah satu teman komsel kita mengalami kecelakaan dan sekarang udah di rumah sakit. Sakit siapa yang suruh iuran siapa? Udah yuk kita beres-beres yuk. Lagi buru-buru bikin capek toh. Hai friends, jangan lupa gabung di Zoom Erau hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dengan tema Buka Dulu Topengmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini sehati bawa dalam doa-doa syafaat kami kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, kami berdoa berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami di Indonesia ini ya Tuhan, dari Bapak Presiden dan sampai seluruh jajarannya, dan juga bagian keamanan dan semuanya kami berkati supaya bangsa ini dibawa oleh pimpinan Tuhan, urapan Tuhan atas setiap pemimpin bangsa kami. Bangsa ini boleh mengalami penuh dengan damai sejahtera, aman, dan juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Tegal dan sekitarnya. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan tercurah atas kota kami dimanapun kami berada, supaya ada kesejahteraan yang terwujud nyata bagi setiap masyarakat Indonesia, bagi kota kami. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Om John Rusli, dan juga wakil gembala Pastor Dania dan seluruh keluarga. Kami berdoa biar Tuhan berkati, urapi dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam setiap gerak-gerik untuk melayani di dalam keluarga maupun dalam jemaat Tuhan. Hikmat Tuhan, urapan Tuhan selalu baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja kami Tuhan, dari SPK, dari BPN dan lain-lain. Tuhan berkati supaya pengajaran yang dari Kristus terus menjadi jemaat yang menjadi murid Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biar Tuhan Engkau nyatakan kuasa kesembuhan-Mu, Engkau jamah bagi mereka yang sakit boleh disembuhkan dengan kuasa dari bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun juga ya Tuhan. Dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dan juga hati yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati panjang umur, sehat dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk
pendidikan SMP Atmaja Wacana. Tuhan berkati setiap guru dan karyawan dan setiap murid yang sudah ada di dalamnya. Berkati dengan pendidikan ini dengan hikmat Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan, menjadikan mereka generasi yang berguna, generasi yang bangkit menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau telah membawa kami kepada penghujung kebaktian kami ini. Biarlah kiranya Tuhan, bukan hanya pada saat ini, hati kami berpaut kepada Engkau. Tapi biarlah hati kami terus melekat, pisteu, melekat, mempercayakan diri dan mengandalkan Engkau setiap saat dan waktu. Dan sebentar kami akan nutup kebaktian ini. Engkau terus bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua ya Bapa dengan berkat daripadamu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Amin. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada